Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1-2 dilanjutkan dengan ayat 10 dan dilanjutkan dengan ayat 25-30. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau berkeliling di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan melainkan diam-diam. Kemudian beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mau mereka bunuh? Namun lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dialah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Sebaliknya, bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Oke, bro and sis dimanapun Anda berada. Apapun tantangan yang sedang Anda alami di dalam kehidupan Anda. Mungkin yang sedang menyaksikan video ini, Anda sedang mengalami tantangan di dalam perekonomian, di dalam rumah tangga, relasi suami dan istri, atau mungkin mertua sama menantu. Tetapi janji Tuhan hari ini melalui Mazmur 34 ayat 18-20 mengatakan seperti ini. Apabila orang benar berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan akan melepaskan mereka dari kesesakan. Tuhan juga dekat dengan orang yang patah hati, ya, dan Tuhan juga akan melepaskan orang-orang yang remuk jiwanya. Memang permasalahan orang-orang benar itu banyak, tetapi janji Tuhan, Tuhan akan melepaskan dari semuanya itu. Bro and sis, di video kali ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Memang dikatakan melalui firman atau pembacaan Injil yang baru saja kita dengar, banyak orang yang tahu Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah mereka kenal secara lebih dekat, secara pribadi, secara intim? Ada pertanyaan lagi, why? Kenapa harus kenal? Karena kalau kita nggak kenal, maka kita nggak percaya. Kalau kita nggak percaya, maka kita nggak akan bertindak atau kita taat. Karena orang-orang yang bertindak dan orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, maka mereka akan hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Mereka akan hidup di dalam anugerah-Nya Tuhan. Ada banyak hari ini orang-orang Katolik, karismatik di persekutuan doa, mereka akan mengatakan seperti ini. Tapi kehidupan saya gini-gini aja. Oke? Saya akan lempar lagi sebuah pertanyaan. 1 kali 24 jam, kalau kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita juga katakan bahwa saya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Pertanyaannya adalah, apakah saya pakai handphone saya untuk lihat TikTok, untuk lihat Instagram, untuk lihat YouTube? Konten yang saya tonton, apakah yang mendekatkan saya kepada Tuhan? Atau justru menjauhkan saya kepada Tuhan?
Dari sini saja kita bisa tahu bahwa banyak orang yang berkata, Tuhan, 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 tetapi hatinya justru menjauh daripada Tuhan. Bro and sis, ya, melalui firman renungan hari ini, orang-orang yang ada di Yerusalem pun mereka tahu siapa Tuhan Yesus. Mereka tahu dari mana asal muasal keluarga dari Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan di situ, bila mana Kristus datang, itu yang kami nggak tahu. Asal muasal dari mana. Yesus katakan seperti ini, memang kamu tahu dari mana aku berasal. Tetapi aku datang, itu bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang karena Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku, itu yang kamu tidak kenal. Bro and sis, melalui tayangan video kali ini saya mau ajak. Jangan kita hanya berhenti menjadi seorang Katolik yang ritual. Yang mungkin, oh saya sudah ke gereja, oh saya sudah berdoa. Tetapi kita nggak membangun relasi, hubungan yang intim, rindu, mendekat kepada Tuhan. Karena pada dasarnya pada saat kita udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kehidupan kita udah bukan milik kita lagi. Bukan lagi apa yang kita pikirkan. Bukan lagi apa yang kita inginkan. Bukan lagi apa yang kita kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang Tuhan inginkan, Tuhan pikirkan, Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, berarti otomatis kita sudah hidup di dalam pemeliharaannya Tuhan. Maka kita akan menikmati setiap janjinya Tuhan. Kita akan menikmati setiap anugerahnya Tuhan. Apa yang gak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Bagi kita yang sungguh mengasihi Dia. So, melalui video kali ini, saya mau ajak bro and sis semua untuk semakin ya. Jangan cari berkatnya, tapi cari sumber berkatnya. Memang gak mudah. Oleh karena itu, isi doa kita. Kita minta sama Tuhan. Tuhan, berikan kemurahan-Mu Tuhan. Berikan kerinduan di dalam hati saya untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Karena kami percaya Tuhan, jikalau aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku, maka kami sanggup melakukan setiap perkara yang besar. Dan kami juga percaya ada banyak janji-janji Tuhan. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang kami nggak tahu, yang kami nggak mengerti, yang kami belum lihat. Tapi kami percaya Tuhan. Tuhan akan nyatakan semuanya tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan kita semua. Oke? Semoga melalui tayangan video kali ini, bro and sis semua semakin diteguhkan imannya. Bahwa kita tidak salah ya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekarang kita tingkatkan kualitas hubungan kita, relasi kita sama Tuhan Yesus lebih intim dan lebih dekat lagi. Oke? Baik, saya akan ajak bro and sis untuk kita tutup di dalam doa. Yang pastinya melalui doa ini kita semua semakin diteguhkan, dikuatkan. Bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu dekat. Oke? Baik, bersama-sama kita siapkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh bertemu saat ini Tuhan. Melalui tayangan video ini Tuhan, kami percaya saat ini Engkau bekerja begitu dahsyat dan luar biasa. Allah Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam hati kami, ajar kami, tuntun kami, buat kami mengerti seperti apa yang Tuhan Yesus mau kami mengerti. Apapun tantangan yang kami alami saat ini Tuhan. Tantangan di dalam perekonomian, di dalam relasi hubungan suami dan istri, orang tua dengan anak, apapun Tuhan. Kami percaya yang Tuhan izinkan terjadi. Pada saat kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, maka Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang akan senantiasa memberkati kami Tuhan. Sama seperti orang-orang Israel Tuhan yang Engkau jaga. Tiang awan, tiang api Tuhan ada siang dan malam. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan seperti janji Tuhan juga, buat Tuhan akan ada di dalam perjalanan kehidupan orang-orang yang benar Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat dan setia. Berikan hati yang rindu untuk mau mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau cari sumber berkatnya, kami nggak hanya fokus kepada berkatnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati hari ini dan kami siap untuk menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.